Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai soal-soal yang sering keluar atau tipe-tipe soal, variasi soal yang sering keluar pada ujian kenaikan kelas 7 SMP part 2, soal nomor 11 sampai 20. Shut up and sit down. Nomor 11, Pak Seno memperoleh penghasilan sebesar Rp5.400.000 per bulan. Penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp3.600.000. Jika pajak penghasilan sebesar 5%, gaji bersih Pak Seno sebesar penghasilannya Rp5.400.000. Yang tidak kena pajak adalah Rp3.600.000. Maka kita kurangkan dulu untuk menghitung yang kena pajaknya, yaitu Rp1.800.000. Nah, dari sini kita akan menghitung besar pajaknya. Pajaknya 5%, berarti 5/100 dikalikan Rp1.800.000, hasilnya adalah Rp90.000. Nah, ini besar pajak yang akan disetor oleh Pak Seno. Kemudian, gaji bersihnya berarti penghasilan dikurangi besar pajak. Rp5.400.000 dikurangi Rp90.000, hasilnya adalah Rp5.310.000. Nah, lanjut nomor 12. Pak Jaka membeli 4 karung pakan ternak. Setiap karung pakan mempunyai bruto 50 kg dengan tara 1,5%. Harga pakan setiap karungnya sebesar Rp275.000. Pakan ternak itu dibungkus lalu dijual lagi seharga Rp7.200 per kilogram. Keuntungan yang didapat Pak Jaka adalah, nah di sini ini ada rumus-rumus dari video mengenai aritmatika sosial ya, silakan dilihat di link di atas. Caranya untuk menyelesaikan soal ini adalah yang pertama kita hitung dulu bruto keseluruhan karena ada 50 kg. Dan sebanyak 4 karung berarti kita kalikan dulu, hasilnya adalah 200 kg. Kemudian besar taranya adalah 1,5%. Tara itu adalah selisih dari bruto dikurangi neto ya, berat kotor dikurangi berat bersih. Nah, di sini selisihnya itu adalah 1,5 dikali 200 itu adalah 1,5/100 ya, dikali 200 itu adalah 3 kg. Nah, netonya berarti 200 kg dikurangi 3 kg, hasilnya 197 kg. Nah, kemudian harga beli atau modalnya Rp275.000 dikalikan 4 karung, yaitu Rp1.100.000. Nah, kemudian harga jualnya adalah Rp7.200 dikalikan dengan 197 kg, Rp1.418.400. Kemudian, karena di sini lebih besar harga jual ya dibandingkan dengan modal, maka dia mengalami keuntungan. Nah, berapa besar keuntungan yang diterima oleh Pak Jaka? Kita tinggal kurangkan. Hasilnya adalah Rp381.400. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya. Nah, sekarang soal nomor 13, soal mengenai garis dan sudut. Ruas garis KL panjangnya 112 cm. Titik M di antara titik K dan L. Titik N terletak di antara titik M dan L. Jika KM banding MN banding NL sama dengan 6 banding 3 banding 5, panjang MN adalah, kalau kita gambarkan ada ruas garis KL, jadi di ujung kiri sini adalah K dan di ujung kanan adalah L. Kemudian ada titik M di antara K dan L, kemudian juga titik N di antara M dan L. Kemudian perbandingannya KM banding MN banding NL itu adalah 6 banding 3 banding 5. Nah, secara kurang lebih kita seperti ini gambarannya. KM, MN, dan NL itu perbandingannya 6 banding 3 banding 5 ya. Panjang seluruhnya adalah 112 cm. Panjang MN adalah berarti yang di tengah sini, berarti yang dicari adalah perbandingan yang 3 ini. Caranya, berarti MN sama dengan 3 per seluruhnya ini, 6 tambah 3 tambah 5 dikalikan dengan panjang seluruh ruas garis, itu 112. Berarti 3/14 dikali 112. Nah, ini bisa kita coret sama-sama dibagi 14 ya. Hasilnya ini 8. Maka 3 kali 8, yaitu hasilnya adalah 24 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Nama sekali ya.
Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 14. Besar sudut AOD sama dengan besar sudut AOD, yaitu yang ini ya yang ditanyakan. Nah, di sini ada sebuah informasi dari materi mengenai garis dan sudut. Ini sudah ada juga di video saya, silahkan dicek di link di atas. Yaitu ada sudut yang berpelurus seperti ini, A dan B. A ditambah B itu 180 derajat. Kemudian ada sudut yang berpenyiku seperti ini, tegak lurus. A dan B itu ditambahkan hasilnya 90 derajat. Dan ada juga sudut yang bertolak belakang seperti ini. Ini A sama dengan B ya, bertolak belakang. Nah, untuk mencari sudut AOD ini, kita akan menggunakan informasi yang diberikan soal, yaitu yang ini dan yang ini. Nah, kita lihat ini saling bertolak belakang ya, antara sudut BOD dan sudut AOC. Ya, ini C-nya di bawah sini ya. Maka besar sudutnya sama, artinya sudut BOD sama dengan sudut AOC. Sudut BOD-nya 3x dikurang 4, sudut AOC-nya x tambah 28. Nah, kemudian sini kita kumpulkan nilainya. X kita pindah ruas menjadi negatif x, kemudian negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4. 3x dikurang x, artinya 1x ya. 3x dikurang 1x hasilnya 2x. 28 ditambah 4 hasilnya 32. Nah, kemudian berarti x-nya adalah 32 dibagi 2 hasilnya 16. Nah, maka sudut BOD itu adalah 3 dikali 16 dikurangi 4. 3 kali 16 48. 48 kurang 4 hasilnya adalah 44 derajat. Nah, setelah didapatkan sudut BOD, berarti yang di sini ya, ini adalah 44 derajat ternyata. Nah, kalau kita lihat lagi ini dengan ini, itu saling apa? Iya, saling berpelurus. Nah, maka sudut BOD dan sudut AOD saling berpelurus, maka bisa kita katakan bahwa sudut BOD ini ditambah sudut AOD itu adalah 180 derajat. Sudut BOD-nya 44 derajat, sudut AOD yang akan kita cari, berarti sudut AOD-nya adalah 180 derajat, ini dipindah ruas menjadi negatif 44, menjadi 180 dikurangi 44 adalah 136 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke ya. Nah, lanjut nomor 15. Nilai X dan Y berturut-turut adalah, nah dia ada gambar sebuah segitiga ya. Nah, caranya kita masih menggunakan hubungan dua sudut yang tadi juga. Caranya pertama dari ini dulu yang paling mudah, 44 dengan 3x dikurang 1 itu bertolak belakang, artinya sama besar sudutnya. Nah, ini min 1 pindah ruas menjadi 44 tambah 1, yaitu 45. Maka X-nya adalah 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, kemudian informasi juga jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180 derajat ya. Maka ini 3x dikurang 1, ini kan segitiga nih. Ini ditambah ini, yaitu 4x dikurang 1, kemudian ditambah ini 2y tambah 10 itu sama dengan 180 derajat. Kita masukkan nilai x-nya, berarti di sini menjadi 3 kali 15 itu 45 kurang 1 ditambah 4 kali dalam kurungnya x 15 kurang 1 ditambah 2y tambah 10 sama dengan 180. 45 kurang 1 44, 15 kurang 1 14, berarti 4 kali 14 nanti 44 ditambah 4 kali 14 itu 56 ya. 44 tambah 50 adalah 100. Jadi 100 ditambah 2y tambah 10 sama dengan 180. Nah, di sini kita pindah ruas saja langsung ya. 100-nya pindah ruas, 10-nya juga pindah ruas sehingga menjadi 180 dikurangi 100 dikurangi 10. Hasilnya 2y sama dengan 70. Maka y-nya adalah 70 dibagi 2 yaitu 35. Nah, pertanyaannya nilai X dan Y. Berarti X-nya 15 dan Y-nya 35. Jadi jawabannya yang A. Oke ya. Nah, lanjut. Soal nomor 16. Diketahui titik K, L, M, dan N membentuk garis lurus. Jika besar sudut OLM adalah 52, berarti yang ini 52 derajat. Besar sudut OML di sini 40 derajat. Maka nilai Y dikurang X adalah, berarti ditanyakan yang ini dan yang ini. Nah, seperti tadi juga masih.
Nah, ini kita lihat ini ada suatu hubungan antara nilai X dan 52 ini saling berpenyiku ya, yaitu jumlahnya 90 derajat. Maka di sini bisa kita dapatkan nilai X-nya yaitu 90 dikurangi 52 yaitu 38. Kemudian informasi berikutnya 40 dengan Y ini saling berpelurus. Maka jumlahnya 180 derajat. Maka nilai Y di sini bisa kita hitung dengan cara 180 ini pindah ruas menjadi dikurang 40, hasilnya 140. Pertanyaannya, nilai Y dikurang X. Y dikurang X berarti 140 dikurangi 38, hasilnya adalah 102. Oke ya. Nah, lanjut nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Nilai Y adalah, yaitu yang ini. Nah, di sini ada informasi tambahan, yaitu ini adalah hubungan dua sudut pada dua garis sejajar. Nah, yaitu besar sudutnya itu bisa sama, ini untuk sudut-sudut yang sehadap atau berseberangan. Kemudian juga bisa jumlah kedua sudut tersebut 180 derajat kalau sudutnya sepihak. Nah, keterangan-keterangan dari sehadap, berseberangan, dan sepihak bisa dilihat di link di atas ya. Di sini nilai Y adalah, nah di sini caranya yang pertama kita gunakan dulu informasi ini. 2X dikurang 9 dengan X tambah 13 ini namanya sudut luar berseberangan. Maka dia besar sudutnya sama, sehingga 2X dikurang 9 sama dengan X tambah 13. Nah, di sini kita kumpulkan dan kita pindah ruas. X-nya menjadi negatif X, kemudian negatif 9 pindah ruas menjadi positif 9. 13 tambah 9, 22. 2X kurang 1X itu hasilnya adalah X. Jadi X sama dengan 22. Nah, lalu, di sini antara 2X kurang 9 dan Y tambah 64 derajat ini kan saling berpelurus ya. Yaitu jumlah sudut yang berpelurus itu adalah 180 derajat. Jadi 2X kurang 9 ditambah Y tambah 64 adalah 180 derajat. 2X, X-nya kita ganti dengan 22. Kemudian 2 kali 22 itu 44 kurang 9 hasilnya 35. Ini kita turunkan saja. Kemudian ini langsung kita pindah ruas saja ya. Y sama dengan 180 dikurangi 35. Kemudian dikurangi lagi dengan 64 karena pindah ruas. Hasilnya adalah 81. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, kemudian nomor 18, soal terakhir dari garis dan sudut. Besar sudut BCA adalah BCA. Berarti yang ini yang ditanyakan. Kita lihat antara sudut ABC, yaitu yang ini, dengan 4X dikurang 2, ini adalah berpelurus. Maka sudutnya bisa kita cari. Sudut ABC sama dengan 180 dikurangi 4X dikurang 2. Nah, berarti kita keluarkan dari kurung. 180 dikurangi 4X. Kemudian 180 dikurangi minus 2 atau ditambah 2. Hasilnya menjadi 182. Ini untuk sudut ABC. Kemudian sudut BCA yang ini dengan 5X tambah 7 ini juga berpelurus. Nah, jadi bisa kita jumlahkan juga hasilnya 180 derajat. Maka sudut BCA ini pindah ruas menjadi negatif. Jadi 180 dikurangi 7 itu adalah 173. Kemudian dikurangi dengan 5X. Nah, kemudian informasi berikutnya seperti soal yang tadi juga, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut ini ya ditambah yang ini. Jadi sudut BAC yang ini ya, ditambah sudut ABC, ditambah sudut BCA, ini dalam segitiga ini jumlahnya 180. Sudut BAC itu kan adalah X kurang 7. Sudut ABC adalah 182 dikurang 4X. Dan sudut BCA 173 dikurang 5X. Kita kumpulkan X dikurang 4X. Kemudian dikurang lagi dengan 5X, hasilnya adalah negatif 8X. Kemudian negatif 7 ditambah 182, ditambah 173, hasilnya 348. Nah, lalu pindah ruas.
Negatif 8x-nya pindah ruas ke sini menjadi 8x. 180 pindah ruas menjadi negatif. Jadi 348 dikurangi 180, hasilnya 168 sama dengan 8x. Maka nilai x-nya sama dengan 168 dibagi 8. Hasilnya x sama dengan 21. Apakah ini sudah selesai? Belum ya. Besar sudut BCA berarti BCA yang di atas ini tadi yaitu yang ini 173 dikurangi 5x. X-nya kita ganti dengan 21 yaitu hasilnya 173 dikurangi 105 yaitu hasilnya 68 derajat. Nah, oke. Nah, kemudian soal yang berikutnya mengenai segi 4 dan segi 3. Nomor 19, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang merupakan sifat-sifat dari persegi adalah nomor berapa nih? Persegi apakah dia memiliki 4 buah sisi yang sama panjang ya? Ya, benar ya. Kemudian apakah dia memiliki 2 sumbu simetri? Tidak ya, dia memiliki 4 sumbu simetri. Kemudian apakah dia memiliki 4 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus? Juga tidak. Kemudian dapat menempati bingkai dengan 8 cara. Iya ya. Ini bisa dilihat sifat-sifat persegi ini pada link di atas. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1 dan 4. Oke. Nah, lanjut nomor terakhir dari video ini. Perhatikan gambar segitiga berikut. Luas segitiga KLM adalah rumus untuk segitiga, kelilingnya, jumlah semua sisi dan luasnya setengah kali alas kali tinggi atau menggunakan rumus L sama dengan akar S ini setengah keliling kali S kurang A, S kurang B, S kurang C. Nah, di sini kan ditanyakan luas segitiga KLM. Berarti kita menggunakan rumus yang sederhana saja yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah K sampai L ini yaitu 8 tambah 8 ya, berarti 16. Kemudian nanti tingginya adalah, nah yang ini tingginya yang tegak lurus dengan alas yaitu MO. Itu setengah kali 16 kali 15. Hasilnya ini coret dengan ini sama-sama dibagi 2, ini 8. Berarti 8 kali 15 hasilnya 120 cm persegi. Oke ya. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai part 2 soal nomor 11 sampai 20. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya part 3. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.